pajak dinaikkan demi tunjangan pejabat. Bayangkan, sebuah negeri di mana rakyat bekerja siang, malam, dari pagi hingga larut malam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka bangun lebih awal, meninggalkan keluarga, menghadapi jalan macet, dan bekerja di bawah tekanan agar bisa mencukupi rumah, sekolah anak, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, setiap penghasilan yang diperoleh sebagian besar harus diserahkan kembali melalui pajak. Pajak itu seharusnya menjadi kontribusi untuk membangun fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, jalan, dan layanan dasar lainnya. Tapi di negeri ini, pajak yang mereka bayar justru mengalir ke kantong para pejabat. Pejabat yang duduk di gedung megah itu tidak bekerja untuk rakyat. Mereka tidak peduli pada kesulitan warga. Mereka tidak menengok sekolah yang roboh, rumah sakit yang kekurangan obat, atau jalan rusak yang membahayakan. Sebaliknya, pajak rakyat digunakan untuk memenuhi kemewahan para pejabat, seperti mobil mewah, rumah besar, perjalanan ke luar negeri, pesta pribadi, dan gaya hidup yang jauh dari realitas rakyat. Sementara rakyat yang menggerakkan roda ekonomi dengan keringat mereka hidup dalam kesulitan yang tidak kunjung berakhir. Kepercayaan pun hancur. Rakyat mulai merasa bahwa usaha keras mereka sia-sia. Mereka bekerja bukan untuk kemajuan bangsa, tetapi hanya untuk membiayai hidup mewah segelintir orang. Rasa marah dan frustasi merayap perlahan. Anak-anak melihat orang tua mereka bekerja keras namun tetap kesulitan. Sementara pejabat hidup berlebihan. Jika keadaan ini dibiarkan terus, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi juga moral dan persatuan bangsa. Rakyat bisa kehilangan harapan, rasa keadilan memudar, dan demokrasi menjadi sekedar formalitas. Negara yang kaya dengan sumber daya dan potensi, lambat laun bisa hancur karena ketidakadilan yang memumpuk di atas kepala rakyat yang bekerja. Untuk memastikan pajak rakyat kembali digunakan untuk rakyat, dibutuhkan langkah-langkah konkret. Yang pertama, musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen ke-5 UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintahan agar tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Dengan peta jalan ini, pajak rakyat bisa kembali menjadi alat membangun kesejahteraan bersama, bukan untuk memuaskan kemewahan segelintir pejabat. Rakyat yang bekerja keras akan melihat hasil nyata, seperti pendidikan lebih baik, layanan kesehatan terjangkau, infrastruktur layak, dan negara yang benar-benar menjadi rumah mereka sendiri.